Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu almi wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ketua SPMI Universitas Widya Mukti, Ibu Dr. Hajah Natayningsi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kaprodi, GKM dan UKM di lingkungan Universitas Widya Mukti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali tentunya dalam acara kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh SPMI Universitas Widya Mukti. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal di tahun 2026 yang dimana untuk kedepannya mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan tentunya di akhir acara pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai acara ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang akan kita bahas, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penyampaian hasil RTL, pendidikan, penelitian, dan PKM, serta nanti di akhir itu ada penyampaian mengenai jadwal evaluasi SPMI atau kepuasan pengguna, tentunya yang harus dilaksanakan selama 1 tahun di tahun 2026. Maka untuk itu mungkin langsung saja kepada acara inti yaitu penyampaian hasil RTL Pendidikan, Penelitian, dan PKM yang akan disampaikan oleh Ketua SPMI Universitas Widya Mukti. Kepada Ibu Dr. Hajah Nataliningsi, saya persilahkan. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Pak Idang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah berkat ridho Allah SWT kita masih diberi kesehatan untuk bertemu dalam kegiatan pembinaan SPMI. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk laporan di tahun 2025 sudah selesai ya Pak Idang ya. Jadi kita memulai evaluasi yang baru untuk di tahun 2026 ini. Nah, sebetulnya kalau evaluasinya setahun sekali itu menurut asesor itu masih kurang Bapak Ibu perlu diketahui ya. Bahwa menurut asesor tuh evaluasi harus 1 semester sekali bukan 1 tahun. Tetapi, nah kalau melihat perkembangannya tidak terlalu banyak, buat apa tiap semester evaluasikan hasilnya hampir sama. Oleh karena itu ya sudah kita tetap melakukan 1 tahun sekali. Walaupun itu menurut asesor sebaiknya dilakukan 1 semester sekali. Evaluasi akan dilakukan 1 semester sekali kalau ESPM-nya udah jadi. Jadi ketika ESPM-nya sudah jadi, maka evaluasi dilakukan 1 semester sekali karena sudah tidak lagi tergantung kepada SPMI di pusat. Kita hanya tinggal mengupload di ESPMI, Bapak Ibu mengerjakan sendiri, menyusun laporannya sendiri. Nanti tingkat SPMI hanya mengkompilasi dari semua hasil di tiap prodi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon nanti disampaikan kepada GKM, UKM maupun ketua prodinya bahwa kalau ESPMI sudah jadi, maka setiap prodi bertanggung jawab masing-masing. Sama seperti ketika si akad sudah jalan, setiap dosen bertanggung jawab sampai dengan ujian, sampai nilai akhir. Nah, sama. Jadi kalau pada si akad Bapak Ibu berkaitan dengan absen, dengan input nilai tugas, nilai tes, nilai UAS sampai nilai akhir, sedangkan pada ESPMI lebih berat lagi, yaitu membuat laporan evaluasi setiap kepuasan, setiap audit mutu secara bertahap bahkan setiap semester. Nah, oleh karena itu harus kompak gitu ya. Gitu. Nah, untuk hari ini saya akan sampaikan lebih dahulu yaitu tentang laporan RTL, Rencana Tindak Lanjut yang kemarin kita audit, yaitu audit mutu terhadap pendidikan, terhadap penelitian, dan terhadap pengabdian kepada masyarakat. Jadi, tugasnya Prodi, tugas GKM UKM adalah bahwa rencana tindak lanjut tadi akan terselenggara akan dilaksanakan. Untuk apa? Dalam rangka peningkatan dan
untuk penerapan budaya mutu. Baiklah, saya akan share screen. Mohon nanti kalau Bapak Ibu kurang paham bisa langsung bertanya. Nah, ini adalah hasil RTA-nya. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu sudah melakukan audit mutu dengan hasil seperti yang dibahas tiap Kamis. Nah, sekarang berikutnya adalah hasil rencana tindak lanjut. Untuk RTM-nya, rapat kerja mutu sudah dibuat, sudah diupload. Nah, ini saya bahas tentang RTA-nya supaya ini yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua di prodinya masing-masing dalam mengelola dosen maupun mahasiswa. Yang pertama berkaitan dengan rencana tindak lanjut bidang pendidikan. Jadi hasil pendidikan. Jadi untuk bidang pendidikan juga sama, ditinjau dari luaran, proses, masukan. Untuk luaran pendidikannya, yang menjadi temuan adalah bahwa sebagian besar mahasiswa belum mendapatkan SKPI. Padahal SKPI ini penting, ya. Mana kita memberi kepercayaan kepada mahasiswa bahwa selain mendapatkan ijazah dan pertimbangan ketika mereka mencari pekerjaan seperti itu. Oleh karena itu, temuan ini harus ditindaklanjuti. Bagaimana cara tindak mahasiswa semua diberi SKP untuk menambah kompetensi sehingga dapat mempermudah mendapatkan pekerjaan. Siapa pelaksananya? Kaprodi. Jadi Kaprodi ini tanggung jawabnya Kaprodi. Kemudian tanggung jawabnya dosen untuk terus-menerus menghimbau kepada bimbingan walinya, wali sebagai wali akademik. Nah, harus terus-menerus dihimbau mahasiswanya dan mahasiswa itu sendiri yang mau lulus. Oleh karena itu kemarin masukannya yaitu sebelum sidang mereka mengisi SKPI. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini hasil kemarin waktu diskusi bahwa mahasiswa sebelum sidang sebelum sidang mengisi SKPI. Nah, jadi itu yang kemarin dibahas dengan para pimpinan, dengan Bu Warek, dengan Pak Warek gitu ya. Jadi saya ulang berkaitan dengan bahwa mahasiswa belum mendapatkan SKP hanya baru satu dua orang saja, maka rencananya harus semua mahasiswa diberi SKPI. Caranya bagaimana? Mahasiswa sebelum sidang mengisi SKPI. Jadi salah satu syarat sidang adalah sudah mengisi SKPI. Siapa pelaksana? Kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Dosen siapa? Dosen yang menjadi wali. Ya, wali akademik mohon mahasiswanya dimotivasi untuk mengisi. Nah, penanggung jawabnya adalah dekan. Itu yang pertama. Barangkali ada yang bertanyakan dulu berkaitan dengan SKPI ini. Jadi ada ya, SKPI sudah ada. Nah, jadi tinggal mahasiswanya mengisi sebagai mahasiswa. Kemudian nanti ketua prodi dan dekan hanya melakukan verifikasi betul tidaknya. Nah, kalau sudah nanti dikirim lagi kepada mahasiswa. Yang kedua, temuannya adalah bahwa yang mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan itu belum memenuhi syarat, yaitu 30%. Kebanyakan mendapatkan pekerjaannya lebih dari 6 bulan. Nah, ini salah satu dampak ketika mahasiswa tidak mendapatkan SKPI, salah satu dampaknya kesulitan dan kita berharap lulusan kita mendapatkan pekerjaannya kurang dari 6 bulan. Oleh karena itu rencana tindak lanjutnya dan ini sudah disetujui oleh Ibu WR3 melaksanakan job fair dan karir studi. Jadi insya Allah tahun ini akan ada job fair dan karir studi. Biasanya job fair ini dilakukan kapan? Job fair itu dilakukan setelah sidang, setelah wisuda. Karir studi dilaksanakan sebelum
sebelum semester ya sebelum lulus lah ya. Jadi setelah di semester 8 gitu atau semester 7 ya. Jadi kalau job fair dilaksanakan biasanya setelah wisuda. Mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu setelah wisuda. Sedangkan karir studi dilaksanakan pada semester 7. Pada anak-anak yang semester 7. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti ditindaklanjuti. Lucunya aja rencana tindak lanjut gitu. Ya kan rencana ya berarti harus kita tindak lanjuti. Nah, di tingkat prodi di sini karena pelaksana adalah Kaprodi nanti kerjasama dengan Warek 3 dan dekan, kemudian dosen dan mahasiswa. Jadi saya ulang, kalau job fair itu dilakukannya setelah wisuda, sedangkan karir studi dilaksanakan pada anak-anak semester 7. Mungkin kalau yang anak S2 mah tidak perlu ya, karena mereka rata-rata sudah bekerja. Nah, siapa pelaksananya? Pelaksana adalah kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Sedangkan jawabnya adalah Warek 3 dan Dekan. Oleh karena itu, di sini Bu Warek 3 sudah bersedia, nanti ada job fair. Tinggal ketika rapat, para kaprodi dengan Dekan dan barangkali dosen juga menyampaikan, kira-kira kalau prodi saya itu job fairnya dengan perusahaan apa? Jadi nanti tidak mengumpul di satu prodi seperti itu. Itu tugasnya ke prodi. Jadi kira-kira kalau mahasiswa lulusan saya itu butuh job fair-nya dengan apakah instansi, apakah BUMN, ataukah perusahaan, itu apa yang bisa dilakukan supaya nanti Buarek 3 melakukan kerjasama mendatangkan mereka pada job fair. Jadi bukan diam saja gitu ya. Sampaikan kebutuhan untuk job fair-nya itu dengan perusahaan, dengan pemerintah itu apa saja. Itu yang kedua. Jadi luaran pendidikan yang kedua. Yang ketiga, belum semua prodi ada syarat sidang tentang kepemilikan SKK. Kemarin ya disepakatin cantik lanjut harus mempunyai minimal satu SKK, satu sertifikat kompetensi keahlian. Siapa pelaksananya Kaprodi? Jadi sebelum mahasiswa sidang itu ditanya dulu sudah punya SKK atau belum. Kenapa dosen juga pelaksana di sini? Karena sebagai dosen wali itu tidak hanya approve saja, tapi anaknya dipanggil. Kamu sudah punya SKK belum? Kalau belum cari. Padahal setiap tahun pasti ada penawaran gratis ya dari tenaga kerja kalau mau apply di apa tuh namanya tenaga kerja itu banyak sekali. Nah, di sini penanggung jawabnya adalah dekan. Kemudian yang keempat, luaran pendidikan juga belum semua prodi menerapkan TOEFL 400. Nah, di sini diharapkan rencana syarat sidang lulus TOEFL minimal 400. Kalau belum bisa minimal pernah ujian TOEFL gitu ya. Jadi kalau yang pemula gitu ya, minimal telah mengikuti ujian TOEFL berapapun nilainya. Jadi kita harus memulai. Kalau nggak dimulai nanti bagaimana gitu. Kalau kita mau unggul ya pasti harus sampai ke sana seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu mendukung gitu ya. Nah, pelaksananya siapa Kaprodi? Karena yang meloloskan anak mau sidang atau tidak itu kalau keuangan tentunya di keuangan, tapi kalau syarat administrasi adalah dari Kaprodi. Jadi ada SKK, ada TOEFL. Nah, itu baru nanti boleh sidang seperti itu. Syarat lainnya apa? Yaitu seminar. Kalau seminar kayaknya semuanya banyak yang sudah dapat gitu ya. Nah, ini berkaitan tadi dengan luaran. Nah, sekarang dengan proses. Apa yang menjadi temuan berkaitan dengan proses ini? Yang berkaitan dengan proses
pendidikan yang menjadi temuan yaitu bahwa metode dan teknik pembelajaran belum bervariasi. Jadi ternyata para dosen ngasihnya pembelajaran ya udah hanya tatap muka saja sudah. Tidak ada variasi misalnya learning project by project. Anak disuruh membuat suatu project, kemudian nanti dinilai bahkan tidak UTS asalkan projectnya selesai misalnya. Nah, by research, by project. Jadi banyak metode dan tekniknya. Oleh karena itu, rencana dahulunya adalah pelatihan metode dan teknik pembelajaran. Mungkin nanti ini adalah dari Bu Warek satu ya. Nah, jawabnya di sini Ibu Warek satu. Nah, yang kedua baru dekan. Nah, di sini pelaksananya siapa nanti penyelenggaranya? Kaprodi, mau tiap-tiap prodi sendiri atau satu satu unbim bareng-bareng boleh. Dan kalau OBE memang tidak boleh hanya tatap muka saja gitu ya. Karena Pak OB itu cirinya adalah SCL, Student Center Learning. Artinya apa? Pusatnya ada di mahasiswa, bukan di dosen. Dosennya nggak perlu banyak ngomong, tetapi anaknya atau mahasiswanya yang banyak ngomong. Nah, oleh karena itu tadi, walaupun membuat riset-riset kecil, membuat suatu kegiatan di lapangan itu sangat penting. Oleh karena itu nanti mungkin akan ada rencana dengan pelatihan metode dan teknik pembelajaran selain tatap muka. Yang kedua, temuannya adalah belum memanfaatkan RPS OBE, jadi masih RPS yang umum. Padahal sekarang di Sevima RPS-nya sudah OBE. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai dosen saja nggak usah sebagai kaprodi maupun dekan. Kalau buka Sevima itu Bapak Ibu diwajibkan mengunggah RPS OBE. Nah, karena apa? Itu sudah kewajiban. Memang harusnya yang mengupload para kaprodi. Tapi kalau para kaprodinya sibuk, nggak bisa, ya diberi akses kepada masing-masing dosen untuk dapat mengupload RPS-nya masing-masing. Karena saya lihat masih kosong semua. Ya di Sevima saya ngecek sama Pak Zul, belum banyak yang mengupload RPS UGM. Nah, siapa ini pelaksananya Kaprodi? Karena memang yang diberi akses adalah Kaprodi. Tapi kalau Kaprodi banyak pekerjaan, Kaprodi memberi akses kepada para dosen supaya masing-masing mengupload RPS-nya. Jadi Kaprodi nggak usah repot-repot ngupload sampai 54 RPS seperti itu. Nah, penanggung jawabnya adalah dekan. Nah, jadi dengan demikian si dosen diwajibkan untuk merubah, menyusun RPS OBE-nya. Oleh karena itu kemarin kan Bu Warek satu minta ya para kaprodi untuk menyampaikan kurikulum OBE. Para dosen menyampaikan RPS OBE-nya. Mungkin minimal satu dosen satu atau dua mata kuliah dulu ya. Nanti sambil jalan melengkapi semuanya. Kemarin yang meminta bukan SPMI ya, yang meminta adalah Bu Warek satu. Oleh karena itu sama Pak Idang terus-menerus semuanya disampaikan. Itu berkaitan dengan RPSOBE. Jadi pelaksanaannya Kaprodi karena Kaprodi yang harus mengupload. Kalau Kaprodinya sibuk, silahkan memberi akses kepada para dosen supaya bisa. Karena saya kemarin waktu nyoba sendiri nggak bisa, karena ini harus dari Kaprodi, begitu. Yang ketiga, implementasi si akad kurang efektif. Ada beberapa matkul yang absennya kosong. Nah, ini temuan ini ya. Baik temuan dari admik, temuan dari hasil proses pendidikan ya, bahwa si akad masih kurang efektif. Nah, tindak lanjutnya apa? Pelatihan operasional si akad di setiap prodi. Kalau kemarin kan pelatihan si akadnya satu unwim sehingga tidak efektif. Ada yang dengerin, ada yang tidak, ada yang mencoba, ada yang tidak, seperti itu. Banyak absen yang masih kosong, sehingga banyak mahasiswa yang mengeluh kok tidak ada absennya gitu ya, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ikut ujian seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Di last minute, yaitu detik-detik terakhir, semuanya dianggap masuk seperti itu. Akhirnya ada beberapa mahasiswa yang merasa masuk terus nilainya jelek,
yang tidak pernah masuk malah nilainya bagus. Itu keluhan dari mahasiswa. Jadi akan ada ya pelatihan OSIAK di setiap prodi. Siapa penanggung jawabnya? Kaprodi di tim IT. Jadi mohon kepada para kaprodi menghubungi tim IT. Ya, kalau kaprodinya sendiri nggak bisa, nah, minimal nanti pelatihannya diberi oleh tim IT. Jadi jangan nggak bisa dibiarkan, jangan begitu ya. Kalau nggak bisa ya diajarin, karena memang tugas kaprodi di sini membina para dosennya, baik dosen muda, dosen tua, senior, junior, semuanya dibina oleh kaprodi. Nah, di sini penanggung jawabnya dekan. Nah, nanti tinggal laporan saja kapan dilakukannya gitu ya. Tim IT akan membagi waktu karena di sini ada 13 prodi. Mungkin 1 minggu sekali di mana. Nah, seperti itu. Kaprodi bisa melakukan evaluasi kepada dosen-dosennya. Kalau yang nggak bisanya satu dua diajarin sendiri oleh Kaprodi. Tapi kalau yang nggak bisa banyak ya terpaksa mendatangkan tim IT. Saya kira tim IT akan dengan senang hati ya mengajari para dosen untuk supaya operasional si akadnya dapat efektif. Kemudian yang keempat, persentase penilaian belum menunjukkan OBE. Jadi persen penilaiannya masih tugas itu nilainya persentasenya lebih kecil dibandingkan UTS maupun UAS. Jadi kalau judulnya aja OBE, Outcome Based Education. Jadi outcome-nya, bukan output. Ya kalau UTS UAS itu larinya ke output. Tapi kalau praktek keterampilan, kemampuan, hard skill-nya itu adalah bentuk daripada outcome. Jadi dampak. Outcome itu dampak. Dampaknya nanti mahasiswa mampu mendemonstrasikan apa. Nah, itu bentuknya apa? Ya bentuknya praktikum, bentuknya tugas, bentuknya kuis, seperti itu. Mungkin perlu dilakukan yang terakhir adalah rapat penetapan penilaian berbasis OBE. Asesor mah pinter. Jadi kalau lihat RPC, oh ini sudah OBE, ini belum, itu udah kelihatan ya. Dari rencana tindak lanjutnya ya rapat penetapan. Bahkan boleh tidak UAS, tapi ujian praktek misalnya. Pelaksananya siapa? Kaprodi dan dosen, penanggung jawabnya adalah dekan. Itu untuk proses pendidikan. Jadi nanti kita larinya ini ya, di tahun 2026 ini semua akan kita kerjakan supaya dapat meningkatkan nilai mutu dari kegiatan pendidikan kita. Kemudian masukan, apa yang jadi temuan pada masukan pendidikan ini? Ini temuannya bahwa masih ada dosen yang asisten ahli. Kalau S1, asisten ahli itu tidak dihitung, tidak meningkatkan nilai. Kalau S2, lektor itu tidak dihitung. Oleh karena itu, yang S1 yang masih asisten ahli harus dimotivasi untuk lektor, yang di S2, yang lektor harus dimotivasi untuk naik ke lektor kepala. Rencana tindak lanjut diwajibkan para dosen yang masih asisten ahli untuk mengajukan JAD minimal ke lektor, sedangkan yang S2 minimal ke lektor kepala. Jadi tindaknya adalah seperti itu. Nah, ini menjadi catatan bagi ketua prodi gitu ya. Pelaksananya siapa? Kaprodi. Jadi dosennya aja dipanggil. Penanggung jawabnya siapa? Dekan. Yang kedua, masih ada dosen yang lulusan S2. Sebagai kaprodi tinggal mengevaluasi ya, diidentifikasi siapa yang masih S2 untuk diwajibkan mengikuti pendidikan S3. Ya, untuk diwajibkan mengikuti pendidikan S3 terutama untuk yang dosen magister. Jadi dosen magister itu harus mengikuti pendidikan S3. Kalau dosen S1 masih boleh ya hanya S2 saja. Tapi nanti kepentoknya di mana ya ketika mau mau pindah menjadi dosen magister mau nggak mau harus S3. Siapa pelaksananya? Kaprodi. Penanggung jawabnya adalah dekan. Yang ketiga temuannya implementasi si akad kurang efektif. Tadi ya udah disinggung ya. Implementasi akad berkaitan dengan masukan ini. Jadi tidak ada RPS. RPS itu termasuk masukan gitu ya. Kemudian termasuk standar dosen, pangkat maupun jabatan itu adalah masukan. Sarana prasarana itu adalah masukan.
kemudian juga kurikulum juga masukan gitu ya. Dan ternyata memang di dalam si akad tadi data dosen pun belum banyak yang mengisi ya, data dosen. Kan di dalam si akad ada SIM dosen, ada SIM kepegawaian gitu ya. Nah, belum efektif. Termasuk mengoperasionalkan ketika sidang, kemudian ketika ujian juga belum efektif. Saya lihat masih ada beberapa dosen yang menyerahkan nilainya dalam bentuk tulisan seperti itu, sehingga terpaksa dari admik lah yang mengupload ke dalam si akad. Nah, oleh karena itu perlu pelatihan operasi akad di setiap prodi. Jadi mendukung yang tadi, yang proses. Pelaksana Kaprodi dan tim IT penanggung jawabnya adalah dekan. Masukan yang keempat, ada temuan, belum ada pustaka pendukung dari dosen pengajar. Jadi kan kalau RPSOBE itu ada pustaka utama, ada pustaka pendukung. Pustaka pendukungnya apa? Buku yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ini teh wajib kalau OBE gitu ya. Kalau OBE itu wajib setiap dosen membuat buku baik sendiri maupun secara berkelompok, wajib membuat. Nanti di sama buka prodi akan dibagi semester ini siapa yang bikin buku, semester depan siapa harus dibagi oleh Kaprodi. Nah, pelaksananya siapa? Para dosen. Penanggung jawab di sini adalah dekan. Nah, itu untuk pendidikan. Jadi ada luaran, ada proses, ada masukan untuk pendidikan. Nah, tadi udah jalan dan itu akan kita kejar di tahun 2026. Jadi rencana tindak lanjut tadi merupakan pekerjaan Kaprodi dalam bidang pendidikan mau diapakan dosennya, mau diapakan kurikulumnya, mau diapakan CV-nya, si akadnya, itu semua adalah yang akan kita lakukan di tahun 2026. Barangkali ada yang tanya dulu, Bapak Ibu, sebelum saya ke luaran penelitian. Assalamualaikum Bu Ketua SPMI. Ya, Eh, izin bertanya itu Bu, kalau yang untuk apa ya sebelum sidang ada sertifikat TOEFL kayak gitu, itu diberlakukannya mulai kapan ya? ya mulai sekarang harusnya, Bu. Oh gitu. Kan kita kan berbasis OBE 2526 ya. Kemarin waktu Pak Mais bahwa Ya. mulai 2526 wajib OBE gitu. Nah, Oh jadi gitu ya. harusnya sudah mulai ya. Mungkin kalau tidak semuanya ya beberapa mahasiswa sudah memenuhi supaya menunjukkan bahwa OBE-nya sudah jalan gitu ya. Oh iya, iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Mm. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi, Bapak Ibu, sudah cukup? Nah, ingat kemarin waktu Pak Mais kan seluruh seluruh prodi ya diundang bahwa maksimal 2526 itu kita harus berbasis OBE gitu. Nah, oleh karena itu ya dilakukan peraturannya mulai sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung masih belum pada sidang, mulai sekarang disampaikan pada saat seminar proposal nanti disampaikan harus punya pernah tes. Kalau mau diwajibkan 400 takutnya nanti nggak ada yang lulus gitu ya. Jadi minimal punya punya surat pernah ikut tes TOEFL, kemudian yang SKK juga satu juga sudah cukup. Nah, itu tadi untuk pendidikan, Bapak Ibu ya. Sekarang untuk penelitian. Luaran penelitian temuannya apa? Temuan itu artinya kita targetnya sekian, tapi ternyata kenyataannya begini, gitu ya. Itu namanya temuan. Tidak sesuai dengan target. Yang pertama, temuan pertama adalah luarannya publikasi jurnal internasionalnya masih kurang. Setiap prodi. Jadi jurnal internasional untuk luarannya masih kurang. Oleh karena itu, rencana tindak lanjutnya apa? Yaitu pelatihan penyusunan naskah internasional, pelatihan submit jurnal internasional, pelatihan review jurnal internasional. Nah, itu rencananya. Nanti ini disampaikan kemarin juga sudah oleh Pak Ketua LPPM. Nah,
Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari salah satu kinerja LPPM di tahun ini. Nah, siapakah pelaksananya? LPPM dan WR1 penanggung jawabnya dari setiap prodi nantinya ya harus minimal menghasilkan satu jurnal internasional terindeks Scopus, walaupun Scopus G4. Yang kedua, pendampingan submit satu semester minimal 3 makalah. Jadi ada 3 makalah yang disubmit, minimal satu saja yang bisa publish, yang terindeks Scopus, walaupun Scopus Q4 seperti itu. Karena supaya memenuhi target setiap semester minimal ada satu jurnal. Karena sebenarnya kita hanya 30%, jadi hanya dalam 1 tahun 2 juga udah cukup. Kalau dalam satu prodi 5 dosen. Itu yang pertama, teman pertama dalam bidang luaran. Yang kedua, teman yang kedua dalam bidang luar adalah bisnis berbasis hasil penelitian. Jadi eh, belum adanya bisnis berbasis hasil penelitian. Kewirausahaan di bidang hasil penelitian. Karena kenapa kok kita harus luarannya salah satu bisnis berbasis hasil penelitian? Karena kita itu visinya adalah agroekotechnobisnis. Nah, oleh karena itu ya harus dibuktikan dosennya, mahasiswanya melakukan bisnis. Oleh karena itu rencana tindak lanjutnya apa? Pelatihan kewirausahaan bagi dosen dan mahasiswa berbasis hasil penelitian. Jadi hasil penelitiannya apa? Nah, mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu bisnis baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa apa? Yaitu menjadi konsultan. Kita mempunyai suatu hasil penelitian yang bisa diterapkan kepada masyarakat dan kita sebagai konsultannya. Nah, itu adalah jasa. Seperti itu. Pelaksananya siapa? LPPM dan WR2. Penanggung jawabnya munculnya perubahan sikap dosen atau mahasiswa yang menyelenggarakan bisnis. Tidak harus semua. Udah Kak, seperti ini tuh paling 10% juga udah cukup. Ya. 10% dari total dosen, total mahasiswa itu sudah melakukan bisnis itu sudah cukup. Intinya apa? Bahwa visi kita itu terlaksana. Visi kita adalah agroeko teknobisnis. Yang kemarin sempat banyak yang bertanya, kenapa kok tidak planner lagi gitu ya? Karena kalau bisnis itu ya bidang jasa, ya bidang barang, dan walaupun hanya menjadi pekerja pun itu juga bisnis. Kemarin sudah disinggung semuanya. Nah, oleh karena itu sekarang harus diimplementasikan juga di tahun 2026. Temuan-temuan ini harus ditindaklanjuti. Itu di bidang luaran. Di bidang proses penelitian yang menjadi temuan adalah semuanya merasakan belum adanya sistem penghargaan. Sistem penghargaan tadi contohnya dibantu dalam biaya penelitian, dibantu dalam bidang publikasi. Nah, itu adalah sistem penghargaan. Hampir semua prodi nilai di sistem penghargaan di bawah 3. Nah, jadi rencana tindak lanjutnya apa? Pengusulan insentif dana publikasi penelitian dalam anggaran RAD. Ini kemarin sudah disampaikan ke Pak Ketua LPPM, pelaksananya adalah Borek 2 nantinya ya. Penjawaban adalah setiap prodi mengusulkan dana publikasi penelitian dan ada minimum satu yang dibiayai oleh lembaga. Ini juga sama, nanti Ketua Prodi tinggal bagi-bagi aja. Kalau dosennya ada 5, siapa yang bikin proposal, siapa yang membuat buku. Nah, itu sudah dibagi gitu ya. Yang kedua, dalam prosesnya temukan belum ada hibah internal. Jadi baru ada hibah eksternal. Nah, mudah-mudahan ini juga sama diusulkan ke Warek 2 ya berkaitan dengan pengusulan anggaran untuk hibah internal. Nah, di sini penanggung jawabnya Prodi mengusulkan proposal untuk mengikuti hibah internal. Kalau nanti semuanya ini pasti jadi terlaksana gitu ya. Jadi semua prodi kompak seperti itu. Temuan yang ketiga belum melibatkan mahasiswa. Padahal di dalam OBI itu mahasiswa terlibat minimal 25% dari student body. Dari student body. Ini mau nggak mau harus diajak mahasiswanya ya. Jadi kalau student body-nya ada 100,
student body ada 100, berarti jumlah mahasiswa yang terlibat 25. Kalau dosennya 5, berarti satu dosen mengajak 5 mahasiswa. Wah, seperti itu. Jadi wajib aja gitu, diwajibkan. eh, Terserah apakah nanti pas publikasi aja mereka diajak, boleh. Dilibatkan dalam penelitian juga boleh. Yang penting harus terlihat bahwa dalam publikasi atau dalam laporan penelitian Bapak Ibu dosen melibatkan atau mengajak mahasiswa. Ingat, 25% dari student body dalam setiap prodi harus terlibat dalam kegiatan penelitian. Pelaksananya dekan dan prodi, penanggung jawabnya adalah Kaprodi nantinya membagi ya proposal penelitian yang melibatkan mahasiswa. Yang keempat, belum kerjasama penelitian dengan pihak eksternal. Jadi belum ada hasil penelitian yang melibatkan pihak eksternal. Misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Nah, itu belum ada yang berkaitan dengan penelitian. Seperti itu. Rata-ratanya apa? Masih sekupnya pendidikan. Oleh karena itu tadi di pendidikan tidak dibahas, ya, karena sudah ada yang terlaksana kerjasama seperti di pertanian itu ada dengan UGJ, ada dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ada dengan Unmah dan sudah melakukan kerjasama dalam bidang dosen, ya, dosen sebagai dosen kerjasama. Saya juga sudah pernah ngajar di UGJ seperti itu. Nah, tolong yang prodi lain juga begitu. Jadi kerjasamanya dimanfaatkan dalam bidang penelitian juga, gitu. Untuk Siapa pelaksana? penelitian, Bu, saya sudah dengan Prof. Ayu dengan Unma. Oh ya, bagus Oh itu Bu. iya, Berarti. betul Bu. Kalau Mm-mm. untuk agro juga kan ada dengan Unma ya, sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu. Itu masuk nggak? Masuk kan ya Bu? Masuk, Untuk masuk, penelitian termasuk agrotek. masuk. Nah, kalau Iya, bisa dilanjutkan di tahun 2026 ya, Bu insya Allah Bu Novel, Bu Neta. sudah dimasukkan di tahun kedua untuk terapan. Kalau PFR sudah 2 tahun yang sebelumnya. Kalau yang terapan 2025 sama 2026 ini masuk ke tahun kedua. Dan ada satu judul lagi insya Allah untuk PFR di 2026. Itu. Ya, Unwim dengan ya. Itu jadi bisa diklaim untuk Magister Agrotek kan ya untuk proses penelitian. Ya, bisa. Termasuk bagian dari sini. Ya, Kerjasama penelitian dengan pihak eksternal, Bu. Ya, Iya, ya. Bu. Dari 24 juga ada, Bu. Saya, Prof. Eis, eh, Prof. Ayu. ya. 24, 25 ada. Iya. Ya, bagus, Bu. Dilanjut di tahun 26 ya, Bu ya. Jadi, Iya, Bu. supaya tidak menjadi temuan. Nah, ini kepada prodi lain, saya berharap juga begitu, sama gitu ya. Jadi, harus ada implementasi kerjasama penelitian dengan pihak eksternal. Kalau toh tidak dengan suatu perguruan tinggi, dengan institusi juga boleh gitu. Kalau FEB mungkin dengan bank misalnya. Kalau yang teknik mungkin dengan misalnya saja eh, perusahaan-perusahaan teknik boleh. Nah, oleh karena itu nantinya diharapkan ada pembinaan ini dari Bu Warek 3 berkaitan dengan implementasi kerjasama tentang bidang penelitian ini. Nanti kerjasama dengan prodi, prodi bisa membagi tugas ya kepada para dosennya untuk menyusun proposal kerjasama penelitian dengan pihak eksternal. Kalau di perguruan tinggi lain tuh bahkan istilahnya adalah luar negeri gitu ya. Jadi kerjasama membuat proposal untuk ditawarkan ke perusahaan yang ada di luar negeri. Itu tadi di proses penelitian. Nah, sekarang dimasukkan penelitian. Dimasukkan penelitian, temuan yang pertama bahwa eh, bekerja sama penelitian dengan kampus lain sudah ada, tetapi implementasi pelaksanaan penelitiannya yang masih banyak yang belum dilakukan. Ya, jadi implementasinya yang perlu ditindaklanjuti antar kampus dalam penelitian maupun publikasi. Nah, nanti siapa pelaksananya? LPPM dan WR2. Kenapa mau nggak mau kalau kerjasama penelitian dengan kampus lain itu harus ada biaya, gitu ya, sharing biaya.
Kalau dengan internal mungkin nggak sharing biaya masih nggak kelihatan ya, tapi kalau dengan kampus lain itu mau nggak mau sharing biaya. Ada kegiatan lain maupun publikasi bersama antar perguruan tinggi minimal satu setiap tahun. Cuma satu udah cukup gitu ya. Nah, oleh karena itu harus diimplementasikan di tahun ini seperti itu. Yang kedua, temuannya belum ada insentif sumber dana dari lembaga maupun yayasan. Untuk apa? Penelitian. Memang belum ada ya. Mudah-mudahan nanti Ketua LPPM yang kemarin sudah menganggarkan bisa dibiayai. Perlu diusulkan insentif dana penelitian dalam RAB. Katanya sudah menurut Ketua LPPM. Pelaksananya LPPM dan WR2 penanggung jawabnya adalah ada rencana dana penelitian untuk setiap prodi. Jadi tinggal prodi nanti menyampaikan kepada para dosennya sebagian dari kegiatan penelitiannya nanti bisa didanai oleh eh, dana universitas. Yang ketiga, temuannya adalah belum memanfaatkan ELPPM. Nah, jadi ELPPM masih banyak yang kosong ya. Tidak semua dosen minta surat tugas melalui ELPPM. Tidak mengajukan surat keputusan penelitian melalui ELPPM. Ternyata ini setiap dosen wajib mengusulkan ke LPPM berkaitan dengan SK-SK penelitian. Pelaksananya LPPM dan Prodi, penanggung jawabnya adalah Kaprodi. Mungkin perlu dilakukan sekali lagi yaitu tentang sosialisasi operasional ELPPM, sosialisasi operasional ELPPM, Unwin. Nah, nanti LPPM yang melaksanakan. Nanti disampaikan ini nanti hasil temuan penelitian maupun pengertian disampaikan ke LPPM supaya teringat. Secara ini sudah dengan Pak Safril ya dengan Ketua LPPM, tapi supaya menjadi bagian dari kinerjanya tahun ini mungkin harus disampaikan sekali lagi. Nah, itu untuk masukan penelitian. Jadi tadi sudah dari sisi luaran, proses maupun masukan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 ini semua bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang nantinya dapat justru menurunkan mutu. Kita harus tetap menjaga mutu supaya ELPPM, eh, SPMIL Dikti 4 untuk Unwim warnanya tetap hijau. Karena ini berpengaruh pada akreditasi. Kenapa? Akreditasi itu nilainya 3. Yang pertama dokumennya, yang kedua implementasi SPMP, yang ketiga adalah syarat terakreditasi unggul maupun tidak terakreditasi atau itu dari jumlah pangkat maupun jabatan dari para dosennya. Jadi 3 itu syaratnya. Kalau SPMP-nya nggak jalan ya sudah belum apa-apa, sudah tidak terakreditasi. Karena itu nomor 2. Kemudian sekarang kita bahas tentang PKM, pengabdian kepada masyarakat. Temuannya untuk luaran PKM, temuannya dari yang pertama, jumlah publikasi tentang PKM masih kurang. Nah, rencana dan rincian diwajibkan siapa dosen tetap Unwin melakukan publikasi hasil PKM minimal 1 kali saja dalam setahun. Jadi minimal 1 kali dalam setahun setiap dosen melakukan publikasi. Nggak usah tiap semester. 1 kali juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, siapa pelaksananya? Kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Tadi ingat bahwa kita harus mengajak mahasiswa untuk penelitian maupun untuk PKM. Penanggung jawabnya adalah Ketua LPPM dan Dekan. Jadi dosen harus mengajak mahasiswa dalam melaksanakan PKM. Kemudian temuan yang kedua, jumlah TTG-nya kurang, teknologi tepat guna kurang. Padahal ini justru yang nilainya tinggi untuk mendongkrak overall Sinta Bapak Ibu. Jadi kalau mempunyai TTG itu langsung naik. Ya, kalau dalam bentuk prototipe itu sampai 40, kalau bentuk TTG itu naik Sintanya sampai 40 sendiri. Kalau prototipe sampai 80. Diwajibkan CPKM berbasis TTG setiap prodi minimal 2 dalam 1 tahun. Jadi kalau sudah ada 2 TTG, itu sudah cukup dalam 1 tahun.
Nah, 2 titik itu bisa dari 2 dosen, bisa 1 dosen, bisa beramai-ramai dosen. Tidak ada harus 1 dosen satu, tidak. Ya, jadi boleh beramai-ramai, misalnya 5 dosen 1, 5 dosen 1 selama 1 tahun, jadi ada 2. Pelaksananya Kaprodi, dosen dan mahasiswa, penjabat ada ketua LPPM dan dekan. Luaran PKM juga jumlah HKI kurang. HKI berkaitan dengan tadi TTG, prototype tadi masih kurang. Diwajibkan setiap prodi minimal mendapatkan 2 HKI per tahun. Jadi sama dibagi lagi oleh Bu Ketua Prodi ya. Nah, di sini pelaksananya Kaprodi dan dosen, penanggung jawabnya adalah Ketua PPM dan dekan. Kemudian yang keempat, jumlah buku ajar juga kurang. Ini nanti dampaknya pada apa? RPSOBE-nya tidak valid. Karena apa? Masih tidak menggunakan buku penunjang. Kemarin saya mengisi apa ya? Ada pertanyaan. Apa buku penunjangnya begitu? Nah, buku penunjang itu adalah buku yang dibuat oleh dosen itu sendiri. Jadi ketika dinilai buku penunjangnya, itu salah satu ciri dari OBE, maka harus menggunakan buku dari pengajar itu sendiri. Nah, sedangkan jurnal-jurnal dari pengajar yang berkaitan dengan apa yang diajarkan, nah itu menjadi sumber pustaka yang ketiga. Diwajibkan setiap dosen menyusun buku ajar referensi minimal 1 buku per tahun, mandiri atau kelompok. Tidak harus mandiri ya, mandiri atau kelompok. Jadi bisa aja. Misalnya saya dengan apa namanya dosen lain semester tahun ini saya, tahun depan saya diikutkan, itu boleh. Satu saja 1 tahun cukup sebagai mandiri maupun kelompok. Mau misalnya berkelompoknya 3 orang. Jadi tahun ini si A, sing yang bikin, tahun depan si B, tahun depannya lagi si C, boleh. Yang penting ada, gitu ya. Pelaksananya Kaprodi dan dosen, menjawab adalah ketua LPPM dan dekan. Karena di sini bahwa buku tadi bisa diterbitkan melalui LPPM, jadi bisa. Dan nanti ketika sudah terbit bukunya, maka sekalian dibuatkan HKI. Jadi nanti juga nomor 3 dan 4 dapat terpenuhi. Ada HKI, ada buku. Jadi HKI dari buku bisa menambah jumlah luaran dari PKM. Kalau ini semua dilaksanakan, Bapak Ibu, nanti ranking perguruan tinggi juga naik. Karena mau nggak mau, jadi sintanya terdongkrak, maka ranking kita juga naik. Kalau kemarin masih 400, mudah-mudahan kalau ini dikerjakan semuanya, nanti juga rankingnya menjadi 300, seperti itu. Bahkan mungkin di bawah 300. Itu tadi luaran PKM. Sekarang dalam proses, apa temuannya? Temuannya adalah belum dilakukan reviewer proposal. Jadi ketika PKM, Bapak Ibu tidak membuat proposal dulu, tapi tiba-tiba PKM seperti itu ya. Padahal harusnya dibuat proposal dulu, minimal kalau tidak ada proposal apa TOR, ya, dari tornya. Minimal ada tornya atau KAK-nya, kerangka acuan kerja. Nah, itu harus ada sehingga bisa direview. Nah, oleh karena itu, rencananya ya, penunjukan review internal berbasis SK Rektor. Setiap prodi aja diberi supaya secara langsung bisa mereview proposal dari dosen-dosen yang ada di prodi itu sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh Ketua LPPM, katanya Mas sudah gitu ya. Sudah itu berbasis SK Rektor. Penunjukan reviewer itu dilihat dari apa sih? Dari Sinta, dari nilai Sinta. Ada Sinta overall, ada Sinta yang totalnya. Nah, nanti yang dinilai dari sana. Tinggal Ketua LPP menentukan yang bisa jadi reviewer adalah kalau syaratnya 200 kita naikkan 250 misalnya. Temuan yang kedua, pada PKM belum dilakukan pelatihan reviewer Monef. Reviewer Monef ya, kalau di atas reviewer proposal. Nah, ini reviewer Monef. Penulisan reviewer Monef berbasis SK lektor dan pelaksana oleh Ketua LPPM. Jadi kalau reviewer Monef, karena kebetulan kita banyak sekali yang sudah dapat hibah, nah pasti harus di Monef. Nah, supaya antara hasil Monef internal dengan Monef eksternal tidak terlalu jauh berbeda, nah, oleh karena itu perlu juga
penunjukan reviewer Monef internal supaya hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian temuan yang ketiga, rendahnya jumlah mahasiswa yang terlibat. Tadi ya, melibatkan dalam PKM minimal 25% dari total student body setiap tahun. Tadi caranya begitu. Kalau dosennya 5, satu dosen ngajak 5 mahasiswa. Pelaksananya kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Kemudian yang keempat, rendahnya jumlah kerjasama PKM. Kalau PKM itu minimal 2 lokasi gitu ya Bapak Ibu ya. Meningkatkan kerjasama PKM dengan pihak eksternal yang outcome-nya minimal publikasi 1 jurnal atau per prodi per tahun. Jadi ya harus nanti ada hasilnya ketika kita sudah melakukan kerjasama. Kalau hanya ada suratnya saja tidak ditindaklanjuti, maka itu tidak dianggap sudah kerjasama. Karena apa? Outcome based. Jadi outcome based itu harus dipegang gitu ya. Bahwa yang dinilai adalah outcome-nya, bukan output. Karena ada input, proses, output, outcome. Nilai IPK tinggi itu baru output. Tetapi ketika mahasiswa mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan itu adalah outcome. Oleh karena itu yang diperhatikan, membuat proposal, membuat penelitian, ada penelitian baru output, penelitian itu baru output. Outcome-nya apa? Publikasi. Outcome-nya apa? Seminar, itu adalah outcome. Nah, itu dari sisi proses. Nah, sekarang dari sisi masukan PKM. Yang menjadi temuan minimal jumlah desa yang menjadi binaan PKM ini berapa sih minimal untuk tiap prodi? Minimal itu 2, ya, minimal 2. Ya. Target setiap prodi minimal kerjasama dengan 2 binaan per tahun. Jadi minimal 2. Jadi kalau baru ada yang 1, ya ditambah lagi 1. Ingat outcome. Jadi hasilnya ada hasil kerjasama tadi, ada hasil pelatihan tadi. Nah, di sini pelaksanaan adalah bagian kerjasama prodi dan dosen. Karena apa? Kan kalau semuanya harus membawa surat kerjasamanya ya. Penanggung jawabnya adalah Warek 3, Ketua PPM maupun dekan. Yang kedua temuannya adalah belum banyak kerjasama dengan pihak lain untuk sewa peralatan. Ketika PKM kita boleh ya sewa peralatan, tidak harus, karena kan kita mau unjuk unjuk demonstrasi atau menunjukkan cara gitu ya kepada masyarakat. Nah itu boleh sewa peralatan. Karena kalau beli untuk apa gitu ya, apalagi yang teknik, misalnya yang sipil mau apa tuh namanya demonstrasi tentang mengoperasionalkan forklift misalnya, kan nggak mungkin harus beli forklift, lebih baik sewa saja, sewa di tempat mengoperasionalkan ini, nah seperti itu. Target kerjasama peralatan PKM dengan pihak eksternal minimal 1 tahun per prodi. Pelaksananya bagian kerjasama, yang kedua Kaprodi. Yang penanggung jawabnya Warek 3. Warek 3 itu tentunya dia tidak akan mencari, tetapi prodi mengusulkan. Saya mau kerjasama dengan si A, saya mau kerjasama dengan si B. Karena yang lebih tahu kebutuhan adalah para kaprodi. Kemudian ketua LPPM dan dekan. Temuan yang ketiga berkaitan dengan masukan PKM. Belum banyak kerjasama dalam pelaksanaan PKM dengan institusi maupun lembaga, studi desa yang membutuhkan. Nah, rencana tindak lanjutnya adalah target pelaksanaan PKM dengan pihak eksternal minimal 1 kali per prodi per tahun. Jadi minimal 1 saja yang kerjasama yang terrealisir, yang ada outcome-nya. Pelaksanaan adalah bagian kerjasama dan Kaprodi. Tanggung jawabnya adalah Warek 3, Ketua LPPM, dan Dekan. Nah, itu tadi adalah bagian dari hasil RTL, Rencana Tindak Lanjut, yang dilakukan bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Jadi nanti tugasnya Prodi adalah membuat aja tabel gitu ya. Tabel dibuat 1 berkaitan dengan penelitian pendidikan dulu. Nah, berarti nanti pelaksanaannya bagaimana, penanggung jawabnya siapa. Kalau tadi di sini pelaksana adalah
bagian kerjasama kapolri dan dosen, pengjawabnya adalah Warek. Nah, nanti mungkin beda pelaksananya ya dosennya siapa saja yang membuat buku, siapa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, siapa yang jurnal internasional, tinggal dibagi sehingga dosen pun tahu, oh pokoknya saya semester ini harus bikin ini, gitu. Tidak terlena dengan yang lain-lain, gitu. Karena kalau tidak ada yang mengarahkan, ya nanti dosennya juga semaunya, gitu. Mau publikasi mau enggak seperti itu. Tapi di sini karena kebutuhan dari pelaksanaan implementasi kurikulum OBE, maka ya mau nggak mau setiap dosen melaksanakan dengan tadi tidak harus sendiri, bisa berkelompok. Itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu. Saya serahkan ke Pak Edang. Pak Edang. Ibu izin Ya. Ridwan yang ini Bu. Oh ya, silakan Pak Ridwan yang Ya, mengganti Pak Edang. terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah memaparkan hasil RTL Pendidikan, Penelitian, dan PKM. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait hasil RTL, Pendidikan, Penelitian, dan PKM sebelum lanjut kepada jadwal evaluasi SPMI tahun 2026. Jadi yang tanyakan Bapak Ibu itu tugas Bapak Ibu Pak Prodi GKM maupun UKM karena yang nantinya mengevaluasi di tahun berikutnya yang nantinya hasilnya di-uploadnya tidak lagi ke kita ya tapi langsung ke SPMI yang aksesnya tiap prodi mempunyai akses sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau nanti ada akreditasi, kalau akreditasinya prodi ya nanti yang dibuka adalah SPMI-nya GKM maupun UKM. Seperti itu. Kalau akreditasinya universitas, baru hanya SPMI saja. Jadi ke depan ke sana. Jadi Bapak Ibu lebih baik memahami, kemudian melaksanakan secara apa? Secara setahap demi setahap, sehingga nantinya ketika akreditasi bisa. Ini Bagaimana Bapak Ibu? Udah jelas semua? Ini udah Pak Idang. Kalau sudah mungkin dilanjutkan oleh Pak Idang ya tentang jadwal. Silakan Pak Idang. Ya, mohon mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Ibu Ketua SPMI, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan mengenai jadwal kegiatan yang mungkin hanya secara garis besarnya saja mengenai kepuasan pengguna. Untuk kepuasan pengguna di sini, Bapak dan Ibu, memang kita padatkan ya untuk 1 tahun, yaitu di tahun 2026, sehingga nanti memang ada beberapa yang memang harus kita bahas, tetapi ada yang memang kita hanya membutuhkan saja datanya saja untuk evaluasi. Nah, kita mungkin dimulai pada akhir tahun, pada akhir bulan, di bulan Januari tahun 2026 itu mengenai kepuasan materi pembelajaran, kepuasan pembelajaran kelas, dan kepuasan proses pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga kepuasan ini, Bapak dan Ibu, tidak kami share mungkin kepada Bapak dan Ibu, karena memang ini sudah ada di sistem SEPIMA, sehingga nanti mahasiswa itu ketika mau melihat nilai masing-masing, itu diwajibkan untuk mengisi dulu kepuasan pengguna yang ketiga ini. Nah, dilanjutkan nanti ada kepuasan pengguna mengenai visi misi. Nah, untuk visi misi di sini mungkin terbagi ke dalam 3 yang harus mengisi penggunanya, yaitu dari dosen, dari tendik, dan juga dari mahasiswa. Nah, untuk pengisiannya Bapak dan Ibu, mungkin nanti Bapak dan Ibu boleh sharing dengan para GKM dan UKM ya, biar nanti
tidak harus siapa yang menyampaikan, tapi silakan saja didiskusikan sama Bapak dan Ibu siapa yang memang harus menyampaikan kepada yang bersangkutan seperti itu ya. Misalkan di sini ada kepuasan dosen terhadap visi misi. Nah, untuk yang menyampaikan kepada dosen itu apakah oleh Kaprodi atau GKM atau UKM-nya seperti itu. Nanti boleh didiskusikan sama Bapak dan Ibu, itu tergantung dari kesiapan Bapak dan Ibu. Lalu di sini ada kepuasan dosen terhadap tata pamong, lalu ada kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen, ada kepuasan materi pembelajaran, ya, ada juga kepuasan pembelajaran kelas dan juga kepuasan proses pembelajaran. Nah, lalu ada kepuasan dosen terhadap tenaga kependidikan atau staf, ya Bapak dan Ibu. Lalu ada juga kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dari tenaga kependidikan. Lalu ada kepuasan dosen terhadap sarana dan prasarana. Ada juga kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana. Serta kepuasan tenaga kependidikan terhadap sarana dan prasarana. Lalu ada kepuasan dosen terhadap bidang pendidikan, kepuasan dosen terhadap bidang penelitian, ada juga kepuasan dosen terhadap bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada pengisian AMI atau audit mutu internal, ini untuk evaluasi ya. Nah, kalau untuk yang AMI biasanya itu diisinya langsung oleh Kaprodi ya Bapak dan Ibu, karena nanti yang tahu isinya itu adalah masing-masing dari Kaprodinya sendiri. Kecuali kalau misalkan kepuasan dosen terhadap bidang penelitian, pendidikan, PKM itu boleh disampaikan oleh GKM dan UKM kepada dosennya. Selanjutnya ada kepuasan mitra kerja ya. Jadi sejauh mana untuk mitra yang bermitra dengan kita, lalu kepuasan kerjasama, kepuasan standar keuangan, kepuasan standar kesejahteraan, dan kepuasan standar status studi. Ya. Di sini mungkin Bapak dan Ibu, totalnya itu ada sekitar 24 kepuasan pengguna yang nanti sama Bapak dan Ibu harus disampaikan kepada yang bersangkutan, yaitu dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Nah, untuk penyampaiannya ini akan kita sampaikan ya selama setiap minggunya, yaitu pada hari Senin ya Bapak dan Ibu. Tetapi kalau misalkan untuk pembahasannya itu tergantung bidang apa atau kepuasan yang mana yang memang harus kita bahas seperti itu. Nah, ada juga di sini ketentuannya, Bapak dan Ibu, yang harus disampaikan terhadap kepuasan pengguna yang tadi, itu untuk hasil kuesioner harus lebih dari atau sama dengan 30% untuk jumlah mahasiswa lebih dari 300 orang. Ya, Bapak dan Ibu. Berarti yang 300 orang ini adalah bukan yang satu angkatan, tapi satu prodi. Nah, kalau misalkan satu prodinya lebih dari 300 orang, berarti yang mengisi itu minimal 30% dari total mahasiswa yang memang ada di prodi itu. Yang kedua, hasil kuesioner harus lebih dari atau sama dengan 50% jikalau total satu prodinya mahasiswanya itu kurang dari 300 orang, Bapak dan Ibu. Ya, kalau misalkan kurang dari 300 orang, berarti harus mengisinya itu minimal 50%. Mau semuanya pun mengisi tidak apa-apa, yang penting jangan kurang dari 50%. Nah, untuk kuesioner dosen dan tenaga kependidikan hasil kuesioner itu harus lebih dari 50% dari jumlah total tendik atau dosen tiap program studinya. Berarti kalau misalkan satu program studi dosennya misalkan seperti Pak Hutan ada 14, nah berarti ya 7 atau 8. Kalau misalkan satu prodinya ada 5, berarti ya minimal di tiga dosen yang memang harus mengisi seperti itu. Nah, untuk catatannya Bapak dan Ibu, jadi tolong Bapak dan Ibu ketika kami share Google Form yang memang harus disampaikan kepada pengguna, maka harus langsung ditindaklanjuti gitu. Karena kalau misalkan toh tidak, nanti akan tertumpuk karena setiap minggunya akan kita selalu share gitu untuk pembahasan untuk
pembahasan yang nanti akan dibahas oleh Ketua SPMI. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi totalnya ada kurang lebih ada 24 kepuasan pengguna. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu nanti baik itu di GKM UKM maupun di Ketua Program Studi akan disampaikan untuk lebih detailnya dan juga link Google Form-nya. Seperti itu. Itu saja mungkin Bu Ketua SPMI yang bisa Ya. disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Idang. Jadi Bapak Ibu jadwalnya sudah jelas ya. Jadi kalau bisa kita penuhi supaya pekerjaan untuk laporan selanjutnya ke ESPMI LDT 4 itu juga bisa lancar seperti itu. Karena kalau selama ini kita masih ya nombok-nombok gitu ya yang belum masukin terpaksa kita kita tambel dengan yang ada gitu ya. Mungkin sebaiknya mulai tahun ini semuanya aktif mengikuti yang nanti ditunjang dengan adanya ESPMI Unwin. Nah, di mana kalau di sana ya nggak bisa apa-apa kalau Bapak Ibu nggak ngerjain ya akan teriak. Kenapa? Ya kan yang mengevaluasi tidak hanya saya, tapi juga bagian IT gitu ya. Ya contohnya yang si Akad ya si Akad atau Sevima itu kan yang mengevaluasi banyak orang. Tim IT, Pak Maul, misalnya juga melihat siapa dosen yang mengisi absen, siapa yang tidak akan ketahuan seperti itu. Jadi sebaiknya karena sudah ada jadwalnya tadi sampaikan oleh Pak Idang, Bapak Ibu ngikutin saja gitu ya supaya tidak terhambat. Nah, kan di sini ada Ketua Prodi, ada GKM UKM, mari kerjasama saling bahu membahu. Kalau tidak tahu tanya aja di SPMI ada Pak Edang, ada Pak Ridwan, ada saya. Datang ke ruang SPMI juga boleh, nanti akan dijelaskan apa yang jadi permasalahan dari Bapak Ibu. Karena tadi supaya dari GKM UKM-nya kinerjanya lancar, upload di SPMI Unwin-nya juga lancar. Jadi nanti akan ada, jadi tugasnya nanti sudah ada di masing-masing prodi. Kita buatkan kamar masing-masing. Jadi setiap prodi punya kamar-kamar, kita SPMI hanya leader atau mengelola saja. Jadi Pak Idang misalnya nanti hanya men-share. Share-nya juga hanya memberitahu ada kuesioner tentang ini yang diisi. Nah, seperti itu. Tapi untuk pengerjaannya semuanya sudah diserahkan kepada GKM UKM maupun ketua prodinya. Itu saja Pak Idang. Kalau masih ada yang tanya, mumpung masih ada waktu, silakan. Saya persilakan Bapak Mungkin dan Ibu sudah cukup. barangkali. Heeh, heeh. Ya Bu, kalau untuk Ya, absen dosen itu, apakah hanya dosen yang ya. ada tugas tambahan atau seluruh dosen yang selain misalnya buka sesi gitu ya, kan di Sevima ada absen yang pegawai, apakah dosen yang tidak ada tugas tambahan juga harus mengisi itu? Oh, untuk yang Sevima ya Bu ya. Untuk yang Ya, Sevima itu setahu saya terutama yang struktural itu harus mengisi iya. Kalau dosen setiap yang hari. biasa nggak ya, nggak Kalau usah. yang tidak struktur, ya, Ya. Oh iya, nggak tiap hari. Nggak, dia pas datang aja gitu. Kalau pas datang absen boleh gitu. Tapi utamanya absen di mata kuliah itu yang harus lebih utama iya. gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Kecuali nanti ada aturan baru ya Bu ya. Kalau yang saya tahu selama ini begitu gitu. Kalau nanti aturan baru, nah itu baru mungkin ada ada kebijakan baru lagi. Kalau yang ada atau Marian mungkin tahu kalau yang dosen yayasan tiap hari harus berangkat Pak Eh, Marian. enggak Bu, biasanya yang ini Bu yang ada tugas tambahan aja kalau setahu saya mah Bu. Ya, Kalau saya sih ya ngabsen juga Bu. saya setahunya juga gitu yang Ya Bu, ada tugas tambahan aja yang harus absen tiap hari ya ya, Pak ya. ya Bu. Karena Kalau kalau yang yang dosen tidak di tuh Septima mungkin tidak yang itunya. Mm-mm. ya
Kalau yang tidak punya tugas tambahan ya paling pas pas kuliah aja kan otomatis ada di mana tuh di mata kuliah ya. Udah otomatis ada. Begitu Bu Ninda. Nah, iya Bu, baik Bu. Barangkali ada yang mau tanya, Terima kasih. ada yang tanya lagi? Bu, itu punten ya saya off cam. Oh iya Bu Yana. Kuesioner untuk semua mahasiswa nanti melalui Google Doc dan melalui Prodi dulu ya? Oh ya, jadi kalau ada evaluasi-evaluasi itu nanti sama Pak Edang akan di-share di linknya Google Form-nya baik di SPMI GKM Unwi maupun di WA-nya para prodi. Jadi dua-duanya bisa dari mana saja karena Kaprodi ini untuk mengingatkan oleh karena itu sama Pak Edang juga di share linknya. Nah, yang di SPMI GKM Unwim, nah, di sana lebih utamanya di sana. Begitu Bu Yana. Jadi dua-duanya Ya baik Bu, makasih. yang mau tanya. Dan nanti kalau bisa hasil-hasilnya mulai tahun ini GKM, UKM maupun Prodi menyimpan ya. Jadi kalau nanti ada akreditasi itu tidak harus bingung mensplit dari universitas supaya lebih tertib lagi di tingkat Prodi seperti itu. Ya. Ada yang tanya lagi? Pak Dan Idang, mungkin silakan. Ibu tambahan nanti kita akan usahakan di bulan 2 itu selesai untuk yang SPMI Unwim ACID. Di situ udah ada kamarnya masing-masing. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mau melihat data mengenai prodinya masing-masing itu bisa di situ gitu, Bu. Kita usahakan Ya. seperti itu. Oh Sekarang ya, masih yang dalam yang di pembahasan. yang dibuat oleh tim IT ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalkan mau minta data ini silakan masuknya ke situ saja gitu, seperti Ya, itu. nah itu lebih bagus ya. Intinya ya kita tidak hanya manual, tapi kita juga berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi. Begitu ya Pak ya. Ya, betul, betul, Bu. Terus Itu sih. teknis mungkin kalau tiap apa namanya Zoom SPMI ini tetap ada diupload ke YouTube ya pasti ya Pasti rutin. Iya, ada. Oh ya, sudah ya udah. direkam dan diupload di YouTube maupun Instagram ya Pak ya. Iya, Dua kalau betul. nggak Di salah. Instagram udah ada, di Facebook udah ada. Cuman yang lebih jelas mah nanti di YouTube, di Bapak dan Ibu bisa mengulangi lagi dari nol sampai akhir tuh ada gitu. Hmm. Iya, karena kan misalnya hari ini Kaprodi TL nggak bisa hadir ya Bu Santi, Ya, tapi nanti untuk diskusi gitu ya, kan mungkin butuh melihat rekamannya ya. Ya, Terima kasih ya. betul. Ya. ya. Yang lain sudah cukup mungkin Pak Endang. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu, kalau misalkan sudah ada, sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin mohon izin Bu Ketua kita selesai saja mungkin ya sampai di sini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, terutama kepada Ibu Ketua SPMI Universitas Winaya Mukti, kepada Bapak dan Ibu GKM dan UKM, serta Kaprodi di lingkungan Universitas Winaya Mukti. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.